Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema masih zaman pakai gituan. Aduh, banyak banget nih hal-hal yang memang ternyata kita harus tahu bahwa itu memiliki mudarat bagi kita karena itu dosa pertama. Terus kita juga nanti banyak hal yang serem deh pokoknya ya. Tadi tuh kalau misalnya kita pakai susuk lah segala macem, ternyata di kehidupan di dunia kita dapat siksa, nanti juga di akhirat nauzubillah min dzalik. Nah, Guru tadi Ustadz Maulana karena ada pertanyaan yang kamu nanya. Sekarang kita sudah janji juga mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk pertanyaan dijawab sama guru-guru kita tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang benar sholat dan wudhu itu bisa menghilangkan efek jimat kebal pada seseorang? Ini bapak saya maaf kagak pernah sholat karena katanya takut jimat kebalnya hilang. Saya sampai ngingetin susah, sampai ibu saya minta pisah aja tetep gak mau sholat. Kalau dikasih tahu malah bilang, jangan nasehatin orang yang ngajarin kamu sholat. Gitu katanya Ustadz. Gimana nih, mungkin akan dijawab sama Ustadz? Saya jawab dengan tegas. Ketika ada orang ataupun mengajarkan ilmu yang menjauhkan dari Allah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Air, itu pertanda sihir di situ. Karena tidak akan mungkin sihir itu berfungsi ketika masih ada nama Allah disebut oleh yang melakukannya. Ketika orang masih ada keimanan pada dirinya, sepanjang itu sihir tidak akan berfungsi. Makanya ketika orang melakukan kesihiran, melakukan sihir, kemusyrikan, maka rusak sahadatnya. Maka kalau ditanyakan benar nggak salat dan wudhu itu bisa mematikan sihir? Jawabannya iya. Karena dengan berwudhu adalah pensucian. Dengan salat berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam salat itu ada kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu yang sudah disyariatkan. Luar biasa, ibadah tertinggi di mana kita ibadah terlengkap adalah sholat. Nah, buat kita semua nih, jadi sanksinya apa? Rusak sahadat. Kalau rusak sahadat berarti berguguran seluruh amal-amalannya. Jadi kalau ada orang perbandingan dengan orang yang masuk Islam, yang mu'alaf justru alhamdulillah dosanya berguguran. Tapi kalau orang rusak sahadatnya, berguguran amal kebaikan. Jadi murtad ya, nauzubillah min dzalik. Baik Ustadz Maulana, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram @hamba_Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jimat itu nanti bisa meminta tumbal dari keluarga kita? Maaf karena saya takut nih, abang saya lagi terseret ke ilmu-ilmu jimat gini dan mulai ngefek ke keluarga kami Ustadz. Baik, Ustadz Ahmad Ridwan mungkin mau jawaban. Baik, bismillah. Pertama kalau bisa bicara hal itu, bahkan jimat, sihir, tolasim, apapun namanya, al-wada' itu nggak akan pernah manjur kecuali Allah izinkan. Termasuk kalau seandainya dia meminta, apakah itu tumbal namanya, apakah itu nanti namanya syarat ataukah ketentuannya. Mungkin saja, mungkin. Tapi kalau Allah tidak izinkan itu terjadi, tidak akan terjadi. Ya kan begitu ya. Masya Allahu kan, malam yasha' lam yakun. Kalau Allah kehendaki terjadi, terjadi. Tapi kalau Allah tidak kehendaki itu terjadi, tidak akan terjadi. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah kepada seorang bocah kecil yang bernama Abdullah bin Abbas, tatkala beliau memboncengnya di belakang, beliau katakan gini, bahwa wallahi law ijtama'u ala ayyadhuruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad qadahu Allahu 'alaik. Demi Allah, kalau mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali hal itu telah Allah takdirkan mengenai dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah, telah terangkat pena takdir dan lembar-lembar catatan takdir telah mengering. Artinya, kalau memang itu terjadi, meminta tumbal sebagai syarat dan sebagainya, berarti sudah dalam goresan takdir Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau meyakini bahwa sesungguhnya itu akan berdampak, kena tumbal, kena ini, kena itu,
berarti kita meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu menjadi keyakinan kita, karena itu bisa berbahaya terhadap akidah dan tauhid kita. Wallahu Masya a'lam. Allah. Jadi tugas kita adalah tetap ya yakin kepada Allah, minta Tetap. perlindungan Allah. Minta. Karena semuanya atas izin Allah ya Ustaz. Atas ya. izin Allah. Masya Allah. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Masya Allah pembahasan kita luar biasa sekali. Dan insya Allah sekarang akan kita tutup dengan muhasabah dan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para guru dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah dengan semurni-murninya. Ada ilmu kebal, ada ilmu supaya ditakuti semua makhluk. Sayyidina Umar bin Khattab kalau lewat di sebuah gang, itu jin, setan semua pada minggir. Semua takut pada Sayyidina Umar bin Khattab. Semua takut. Bahkan pernah setan ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid? Biasanya engkau nongkrong di masjid buat gangguin orang sholat. Kata setan, saya takut sama sahabatmu yang satu itu. Kata Nabi SAW, yang mana yang lagi sholat? Bukan, yang lagi baring. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Lagi baring aja, setan takut kepada Umar bin Khattab, apalagi lagi sholat. Apa yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab ditakuti oleh para jin, ditakuti oleh para syaitan? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin membuat kita kebal, semakin membuat orang-orang juga akan berwibawa. Subhanallah. Bukan mencari selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal 'ala Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengandalkan hanya Allah semata. Manusia berikhtiar sesuai dengan syariat, lalu hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah tidak ada keburukan yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Selamatkan kami ya Allah beserta anak cucu keturunan kami dari segala bentuk kesyirikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala